Susanti dari Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2110601031. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada Allah. Langsung saja kita mulai. Dalil tentang perintah beriman kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekusukan bagi Allah. Tauhidullah artinya mengesahkan, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala. Tauhidullah di dalam ajaran Islam mencakup Tauhidul Robbiyah, artinya mengesahkan Robbiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah sebagai satu-satunya Rob. Tauhidul Mulkiyah, artinya mengesahkan Mulkiyatullah, dia adalah satu-satunya pemimpin dan pelindung yang hakiki. Tauhidul Robbiyah, artinya mengesahkan Robbiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala. Tauhid berarti mengesahkan Allah. Tauhid dibagi 3 macam oleh para ulama. Yang pertama, Tauhid Robbiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu Allah itu satu-satunya pencipta, Al-Kafi, pengatur jagat, Al-Mubadir, yang maha merajai, Al-Malik, dan pemberi rezeki, Ar-Rozak. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu kita selaku hamba hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh satupun ibadah diserahkan kepada selain Allah. Ibadah seperti berdoa, tawaf, menyembelih kurban, bernazar hanya boleh ditunjukkan kepada Allah semata. Yang ketiga, Tauhid Asma wa Sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Beriman dalam hal nama dan sifat ini tanpa melakukan. Takwil, merubah maknanya. Tahtil, menolak sebagian sifat Allah. Tahyif, memvisualkan atau menggambarkan bagaimana wujud sifat Allah. Tamstil, menyamakan dengan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan tauhid, tidak mau menetapkan pengertian sifat Allah. Membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis, seorang muslim bisa memperoleh pelajaran tentang berbagai hal melalui dari janji Allah, ancaman dari Allah, sampai kisah umat terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya. Dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, kita bisa semakin yakin dengan Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, dan takdir dari Allah. Selanjutnya, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat alam. Kita bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Keindahan gemerlap bintang yang di langit misalnya, tentu hanya Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah, yang mampu menciptakan keindahan tersebut. Allah berfirman yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Waktu Dia bersemayam di atas arsy, kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat selain darinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dalam Quran Surah Al-Sajdah ayat 4. Selanjutnya, selalu beramal soleh. Jika kita ingin mempertebal iman, maka kita harus melakukan beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Amal soleh untuk mempertebal iman tidak hanya soal ibadah mahdah, tetapi
Hal yang sederhana seperti menjaga kebersihan juga dapat mempertebal iman loh. Sekian pembahasan materi dari saya tentang iman kepada Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Fiani Kurniawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'll be the prince.